masyarakat yang tidak bisa mengakses secara langsung, jadi dapat dilakukan pendaftaran atau pengaduan secara online melalui aplikasi Simas. Jadi dimanapun masyarakat berada dapat mengakses layanan tersebut. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang dalam ini bisa disampaikan melalui kantor wilayah dan Pemda Kalimantan Timur. Kebetulan kami dari Jabatan Penyuluh Hukum. Tujuan kami di sini pameran, kami ditugasi dari kantor untuk melaksanakan kegiatan konsultasi hukum, segala bentuk konsultasi hukum. Apabila ada permasalahan hukum dari masyarakat bisa diadukan ke kami, siapa tahu kami bisa memberikan jalan keluarnya, atau ibaratnya kalau ada teman-teman yang memiliki saudara atau kerabat yang memiliki permasalahan hukum yang sudah masuk di rutan atau lapas, bisa melalui kami. Nanti kami akan menjelaskan, mengantarkan mereka kepada LBH mana yang gratis yang sudah disediakan pemerintah. Di sini membuka pelayanan untuk yang akan membuat paspor. Nah, pelayanan di sini gunanya untuk memfasilitasi bagi pengunjung dari Mall Samarinda yang ingin membuat paspor, bisa kita bantu untuk daftarkan paspornya melalui Booth. Kalau untuk yang di Booth hari ini itu tanpa online. Kami mau koordinir ada kuota sehari mungkin maksimal 5 atau 10, nanti diarahkan ke kantor untuk tag fotonya. Tapi kalau untuk yang datang ke kantor, kita memang sekarang mewajibkan pendaftaran lewat online, namanya Apapo. Jadi ini adalah aplikasi pendaftaran antrian paspor online, di mana pemohon paspor sebelum melakukan foto wawancara wajib mendaftarkan dirinya lewat Apapo ini. Nanti setelah ada Apapo baru kita layani di kantor untuk pelaksanaan foto dan wawancara paspor. Oke. Selain itu kita juga ada yang namanya Easy Paspor. Nah, Easy Paspor ini fungsinya untuk memudahkan bagi pemohon yang kesulitan hadir ke kantor imigrasi Samarinda, bisa kita fasilitasi yakni dengan mendaftarkan minimal 10 orang. Nah, minimal 10 orang bisa kita foto di tempat yang disediakan oleh pemohonnya langsung. Jadi langsung datang ke sana, petugas yang mendatangi pemohonnya kalau yang untuk izin paspor. Selain itu kalau imigrasi kan ada pelayanan WNI, ada pelayanan WNA. Kalau WNI tadi kan paspor. Nah kalau yang WNA kita ada kitab, izin tinggal tetap sama izin tinggal terbatas. Pendaftarannya pun lewat online. Tapi kalau untuk pelayanan di Big Mall tidak ada, langsung pelayanan di kantor. Yang ada di Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, salah satu yang terdaftar dan hingga saat ini kurang lebih nah, LBH ini sendiri terdiri dari beberapa namanya, salah satunya advokat, para legal dan para ahli hukum di dalam untuk pendampingan sendiri itu ada 2 pendampingan. LBH itu ada litigasi, ada non-litigasi. Untuk litigasi itu jatuhnya ke proses peradilan, baik itu peradilan negeri, agama, dan tata usaha. Untuk non-litigasi seperti halnya hari ini, konsultasi hukum, pendampingan hukum di luar ranah kementerian. Layanan di AHU ini sebenarnya ada terbagi banyak. Ada yang untuk notaris, pelantikan notaris, PPNS, warga negaraan, pembentukan yayasan, perkumpulan, dan pendirian perseroan perorangan. Nah, sekarang kita lagi fokus ke alur pendirian perseroan perorangan. Jadi di sini kita bisa menggunakan sebelum perseroan perorangan kita ada yang namanya AHU online. Jadi kita harus mendaftarkan dulu NIP kita dan NPWP kita. Setelah berhasil baru kita mengikuti alurnya. Awalnya dari login akun melalui laman www.ahu.go.id. Setelah itu pilih pada menu pendirian. Nomor vouchernya wajib melalui SIM card AHU
dan mengisi data perseroan pemilikan usaha. Dan ini harus ada namanya, dan namanya udah ada, dan ini udah terdaftar di notaris. Setelah itu mengisi data pemilik manfaat. Manfaatnya apa, usahanya apa, dan penghasilannya berapa. Pertinjauan, perantara, dan konfirmasi pendirian. Terus cetak, penyertaan, pendirian, dan sertifikat. Jadi kita ada nanti yang namanya perseroan perorangan ini untuk penghasilannya. Penghasilannya berapa? Jadi syaratnya dari perseroan perorangan itu dia harus perorangan, WNI, cukup hukum. Minimal usianya 17 tahun, modal usahanya maksimal 5 juta. Ya. Dan itu semua didaftar secara online ya? Secara online. Oke. Untuk selebihnya lagi, mereka akan mendapatkan pesan melalui email. Nah, di situ mereka bisa verifikasi semuanya. Jadi kita cuma mendaftarkan NIP-nya dan NPWP-nya saja. Ya, saya Gina Arinda Santi dari Lapas kelas 2A Samarinda. Ya, Elater El Samda adalah singkatan dari layanan terpadu Lapas kelas 2A Samarinda. Ini merupakan aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan proses layanan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengakses layanan yang ada di Lapas kelas 2A Samarinda, seluruh layanannya dengan mudah, cepat, dan nyaman. Layanan Elater El Samda kita ada menyediakan 6 layanan. Yang pertama yaitu layanan pendaftaran kunjungan online. Masyarakat dapat mengambil nomor antrian melalui aplikasi Elater El Samda. Selanjutnya ada layanan program integrasi yang terdiri dari BB, CB, CMB, dan asimilasi. Masyarakat dapat melihat apa saja persyaratan untuk memperoleh layanan tersebut dan mengupload dokumen yang diperlukan ke dalam aplikasi tersebut. Ini dapat memudahkan dan mempercepat proses. Ada layanan informasi remisi. Masyarakat dapat melihat seberapa besar remisi yang didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya ada layanan hak izin luar biasa. Ini sesuai dengan PP nomor 32 tahun 1999. Keluarga-warga binaan dapat mengirimkan permohonan izin luar biasa melalui aplikasi tersebut dengan mengupload dokumen-dokumen pendukung agar memudahkan dan mempercepat proses izin luar biasa. Selanjutnya ada layanan informasi dan pengaduan. Ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui apa saja informasi yang ada di Lapas kelas 2A Samarinda, dan jika ada pengaduan ini dapat kita tanggulangi dengan secepat mungkin. Yang terakhir ada galeri online. Di galeri online ini kita dapat melihat apa saja hasil-hasil produk karya hasil warga binaan. Dan ini bisa menjadi e-commerce komersial untuk menarik masyarakat untuk membeli hasil dari warga binaan. Baik, demikianlah aplikasi Elater El Samda, layanan terpadu Lapas kelas 2A Samarinda. Semoga dengan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses semua layanan yang ada di Lapas kelas 2A Samarinda. Perkenalkan, nama saya Putri, saya bekerja di Lapas kelas 2A Samarinda. Baik, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana alur atau prosedur apabila keluarga-warga binaan masyarakat Lapas kelas 2A Samarinda untuk permohonan izin luar biasa atau bermohon di aplikasi Elater El Samda. Jadi di dalam aplikasi terdapat permintaan seperti nama pemohon, nomor telepon dari pemohon, atau nomor keluarga. Jadi ada beberapa poin warga-warga binaan masyarakat untuk diketahui. Syarat untuk mendapatkan permohonan izin luar biasa ada 3 kategori. Yang pertama, apabila keperluannya orang tua sakit keras atau keluarga meninggal dunia, terutama ibu atau ayah dari warga binaan masyarakat tersebut. Yang kedua, apabila PBB tersebut menjadi wali nikah. Yang ketiga, apabila keperluan dari keluarga memiliki keperluan seperti pembagian harta warisan, itu baru boleh melakukan permohonan izin luar biasa di Lapas kelas 2A Samarinda. Jadi ada beberapa syarat yang harus pemohon atau keluarga warga binaan pemasyarakatan lengkapi. Yang pertama, KTP pemohon atau penjamin. Yang kedua,
keluarga pemohon atau penjamin dari warga binaan tersebut. Yang ketiga, upload file dokumen kelengkapan keterangan. Semisal keperluannya keluarga meninggal atau ibu atau ayah dari warga binaan harus melengkapi seperti dokumen keterangan meninggal dunia dari RT setempat. Kemudian upload file dokumen blanko yang tersedia di aplikasi e-letter El-Samda. Jadi untuk dokumen blanko permohonan dapat diunduh di e-letter El-Samda di bagian atas. Dan jangan lupa input nama warga binaan pemasyarakatan yang ingin diurus. Apabila pemohon atau keluarga warga binaan pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi layanan, dapat menghubungi operator layanan atau nomor WhatsApp di nomor 0821 4852 8443. Gilang Adiaksa, pengelola barang milik negara di Lapas Kelas 2 Tegal. Untuk yang pertama adalah aplikasi Ekumala. Aplikasi Ekumala ini sudah tersedia di Google Play Store dan bisa di-download oleh masyarakat pada umumnya. Ekumala ini merupakan singkatan dari elektronik kunjungan, pengaduan, informasi dan layanan lapas. Di dalamnya terdapat 9 informasi yang bisa didapatkan. Yang pertama bisa melihat profil UPT, seperti struktur organisasi, sejarah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kunjungan. Jadi jika keluarga ingin membesuk WBP yang ada di Lapas Tenggarong bisa melalui aplikasi Ekumala. Kemudian ada pengaduan, survei lakib, duta layanan, kontak UPT, karya WBP, klinik, kehadiran pejabat, justice collaboration, pembebasan bersyarat, serta kegiatan lapas yang akan selalu kami update di dalam aplikasi Ekumala. Kemudian yang kedua ada aplikasi layanan video call. Di masa pandemi ini, WBP tidak dapat dibesuk oleh keluarganya. Oleh sebab itu, Lapas Tenggarong membuat sebuah inovasi berupa layanan video call yang disediakan oleh pihak lapas. Bisa menghubungi nomor 0822 5647 5577.